dari beliau yang sampaikan. Selanjutnya pada kali ini kita melanjut ke sesi kedua, di mana kita akan mendengarkan yaitu wejangan atau paparan dari Pak Akir tentang memilih bisnis dan memaksimalkan keuntungan bisnis tersebut. Mudah-mudahan nanti yang apa yang beliau sampaikan bisa kita mengambil pelajarannya dari beliau, karena beliau adalah seorang praktisi di bidang bisnis dan juga importir. Tapi untuk menunggu beliau sedang di hamam itu. Kami ucapkan mungkin jazakumullah khairan kasiran kepada ibu dan bapak yang telah hadir dalam acara dan undangan kami selaku pengurus KPMI Korwil Cirebon Raya. Mungkin sehabis acara ini kami selaku pengurus itu ingin meminta kepada hadirin semua itu tentang kebutuhan apa sih untuk selanjutnya itu, baik itu acara seminar-seminar ataupun apapun. Jadi kami minta feedbacknya gitu dari hadirin semua itu, biar kami ini bisa mengelola, dalam artian mengelola acara apa aja sih yang dibutuhkan, karena kami ini ingin menyampaikan acara kebutuhan apa itu. Jadi dari dulu pertama waktu pertemuan Pak Akir ini, kami selaku pengurus ingin feedback dari antum semua gitu. Ternyata nggak ada gitu. Jadi mungkin setelah ini tolong sampaikan kepada kami gitu, baik itu melalui di member KPMI grupnya, apa kebutuhannya itu. Nantinya kita bisa disaring mana yang lebih utama yang dibutuhkan untuk kita semua itu. Demikian. Selanjutnya itu kami persilakan kepada Pak Akir waktu dan tempatnya. Tafadhal maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada manfaatnya bagi kita semua dan bukan mungkin untuk pribadi kita masing-masing. Harapannya ini juga bisa jadi untuk komunitas kita lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu semua, maaf, Ibu kelihatan layarnya ya? Kelihatan ya? Yang bicaranya kelihatan? Nah, kelihatan ya, lebih gede dari layarnya. Oke, baik Bapak Ibu semua, hari ini saya dapat tugas dari Pak Heri, katanya judulnya workshop KPMI gitu ya. Jadi ya mungkin kertasnya udah ada, nanti ada sedikit oret-oret. Harapannya nanti di kemudian di akhir dari acara ini KPMI mudah-mudahan kita dapat ide bisnis apa yang bisa kita kerjakan untuk bersama, untuk KPMI dan juga untuk umat Bapak Ibu semua. Siap kira-kira Bapak Ibu semua? Siap ya. Dan hari ini saya juga udah dapat hadiah kayaknya kursi ya. Itu untuk saya. Iya. Oh, terima kasih ya. Padahal mungkin bukan untuk saya ya. Oke, jadi memilih bisnis dan memaksimalkan keuntungan. Tapi saya sebelum cerita di sini, Ustadz Dili, saya sangat tersanjung, saya sangat senang sekali ya dengan adanya kajian mulai dari hari malam Jumat kemarin, malam ini. Mudah-mudahan, bahkan harapan saya kalau berkenan ya, ada beberapa sesi mungkin kajian-kajian yang mungkin ada di musola sana, ada di sini juga gitu ya, Pak Iri ya. Ya, nah ini juga mungkin saya minta konfirmasi apakah hadis ini benar atau salah Bapak Ibu semua ya. Saya mendapatkannya seperti ini ya, bahwa 9 diantaranya dihasilkan dari
berdagang ya, dari 10 itu 9 dari berdagang. Maaf, mungkin Pak Ustadz betul nggak di sini ya? Betul atau salah? Kalau mungkin ada yang tahu. Enggak, kalau salah nanti saya slide-nya dihapus nih yang ini. Karena sekali lagi saya tuh minta maaf dengan adanya tadi Ustaz Ari menyampaikan materi, saya makin makin terasa jauh banget saya ilmu tentang agama ini. Tapi saya ingin belajar gitu ya, gitu. Makanya slide ini biar nanti kalau salah nanti nggak saya bawa-bawa lagi. Benar atau salah? Kalau kata orang benar atau salah nih? Doib ya, yang 9 pintu rezeki dari berdagang itu berarti doib ya Pak ya. Oke, baik, mungkin sebaiknya nanti kita lepaskan aja ya slide ini ya. Baik. Oke, saya akan mulai dari mana? Adalah dari jenis-jenis pengusaha Bapak Ibu semua. Nah, yang saya tahu Bapak Ibu semua, usaha itu banyak jenisnya dan ada beberapa jenis usaha, dan saya mengelompokkan dalam bentuk 3 usaha ya, 3 kelompok jenis pengusaha. Yang pertama adalah bisnis operator Bapak Ibu semua. Apa itu bisnis operator? Adalah bisnis yang dijalankan oleh sendiri, dikelola oleh sendiri, diapa-apain sendiri, dilakukan oleh sendiri. Itu adalah bisnis operator. Biasanya kalau bisnis operator Bapak Ibu semua adalah bisnisnya itu bisa maju, bisa. Tetapi apa? Kalau untuk berkembang lebih besar, relatiflah sangat susah. Karena apa? Bisnis ini dijalankan oleh kekuatan personalnya si pemiliknya saja. Ya, disebutnya adalah bisnis operator. Nah, dan beberapa bisnis kalau saya coba memperhatikan, ada bisnis yang zaman orang tuanya itu sukses, tetapi zaman anaknya itu nggak sukses. Bahkan anaknya gak mau meneruskan bisnis itu. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya adalah melakukan bisnisnya adalah bisnis operator. Contohnya apa? Kalau di kuliner, habis subuh, bahkan mungkin ada yang belum azan subuh udah ke pasar Bapak semua beli ayam ya, datang lagi ke rumah, sholat subuh dulu Bapak semua, setelah sholat subuh marinasi ayam dulu. Ada yang jualan ayam di sini? Ada ya Pak ya? Marinasi berapa jam Pak? Setengah jam. Nah, kalau di tempat saya 3 jam Pak, ya lebih lama lagi biar nggak resep katanya rasanya. 3 jam, ya, Bapak semua itu dipotong-potong dulu, direndam dulu 3 jam. Setelah 3 jam ditiriskan dulu, di packing dan lain sebagainya, baru masuklah ke outlet. Saya membayangkan kalau anak saya memperhatikan saya seperti itu, berangkat pagi sampai siang sampai sore tutup warung lagi, ada kemungkinan anak saya akan bilang, saya tidak mau bisnis seperti itu. Karena apa? Capek luar biasa. Kebayang Bapak semua? Ya. Masih ada yang bisnisnya bisnis operator? Masih ada? Yang ada boleh angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Berarti saya yakin bukan bisnis operator semua. Ya, setuju? Ya. Atau belum ada bisnisnya. Jadi oke, jadi ini tambahan aja bahwa apa? Kenapa kalau menurut pandangan saya, ya, mungkin salah satunya, kalau saya, kebetulan saya juga alhamdulillah muslim, kenapa bisnis orang muslim itu sedikit sekali mungkin yang maju? Karena mungkin pengetahuan kita udah merasa bahwa hidup kita merasa jauh lebih baik, dan kita menganggap udah selesai urusan semuanya. Padahal apa? Masih ada tahapan di bisnis-bisnis selanjutnya. Ya, ini yang pertama sekali lagi adalah bisnis operator. Ya. Yang kedua adalah bisnis manager. Oh ya, di bisnis operator itu juga ciri khasnya itu kelihatan. Kelihatannya apa? Orang kerja itu tidak betah kerjanya di tempat kita, Bapak Ibu semua. Karena apa? Bayangkan aja, misalkan datang ya, ngelamar, diterimalah di tempat kerja saya, terus dia nanya di warung saya, Mas, kamu udah berapa tahun di sini? 15 tahun Pak. Oh, betah ya, luar biasa. Dulu waktu masuk bagian apa? Cuci piring Pak. Oh iya. Sekarang apa? Cuci piring juga Pak. Apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim, berarti saya 15 tahun ke depan akan posisinya tetap menjadi tukang cuci piring. Kalau masuknya tukang masak ya 15 tahun ke depan mungkin tukang masak. Kenapa? Karena bisnis operator, siapa yang jadi manajernya Bapak semua?
Pemiliknya Bapak semua. Siapa bagian akuntingnya? Pemiliknya lagi gitu. Kapan kesempatan dia jadi manajer Bapak semua? Kalau pemiliknya meninggal Bapak semua. Nah jadi Bapak semua, saya berharap kita udah mesti mulai paham bahwa apa? Di dunia bisnis kita juga ada pengelompokannya, bahwa ada bisnis operator, ada juga bisnis manager. Apa itu bisnis manager? Bisnis manager adalah bisnis yang mulai ditata pengelolaannya. Artinya apa? Udah mulai ada timnya, Bapak Ibu semua, ya. Udah ada petugas-petugasnya. Walaupun mungkin masih rangkap-rangkap, Bapak Ibu semua. Ya minimum Bapak Ibu semua, kalau udah jadi bisnis manager punya karyawan 1, ya. Oke, Bapak Ibu semua yang udah punya bisnis, saya yakin udah punya karyawan semua kan? Bapak udah ada kan? Udah ada, ya minimum istrinya lah. Ya gitu. Ya kan, ini direktur utama, ini direktur. Oke, tapi saya pengen tahu dulu, yang udah punya bisnis tolong angkat tangan dulu. Yang udah ya, yang udah. Oke, yang belum berarti emang belum atau mau, tapi mau ya, Oke, bisnis manager lebih baik lah menurut saya. Tetapi apa? Ada yang ketiga, yang harapan saya, kalau menurut pandangan saya bahwa bisnis autopilot ini jauh lebih baik. Karena apa? Kemaslahatan untuk banyak orangnya jauh lebih banyak, Bapak Ibu semua. Ya. Karena apa, Bapak Ibu semua? Kalau bisnis sudah bisnis autopilot, ya. Bahwa apa, manajernya mungkin bukan diri kita lagi, tetapi adalah orang lain. Artinya apa? Di bisnis kita sudah menghidupi orang lain. Mudah-mudahan itu jadi ibadah, Bapak Ibu semua. Ya, ada bagian akuntingnya, ada bagian apanya, maka suka ada muncullah, ya, bahwa yang disebut bisnisnya jalan, bosnya enggak juga sih sebenarnya. Pusing juga. Tapi minimum apa? Bisnis itu jalan walaupun tanpa ada kehadiran secara fisik bosnya, Bapak Ibu semua. Makanya ada teknologi ya Pak ya, karena ada CCTV, ya, tracking mobil itu ini berhentinya di mana, bener nggak di pom bensin. Pom bensinnya nyebutnya di Tegal ini ya, gitu. Tapi berhentinya ini di Garut, misalkan. Nah kita bisa mengetahui hal seperti itu. Nah, di bisnis autopilot inilah Bapak Ibu semua, bisnis ini jauh bisa lebih berkembang lebih besar. Nah, maka Bapak Ibu semua, ya termasuk saya, ini sebenarnya mengingatkan ke diri saya bahwa apa? Bisnis itu tidak cukup sampai sana, tetapi kita harus berkembang sampai harapannya ini bisnis autopilot. Karena apa? Saya yakin akan banyak orang lagi yang sama-sama berkehidupan dari bisnis yang kita bangun ini, Bapak Ibu semua. Ya, oke. Jadi sekali lagi, mungkin ada yang udah bisnisnya autopilot, Bapak Ibu semua. Ditinggalin tapi jalan itu, jalan Pak tapi rugi gitu ya gitu. Nah kebanyakan nggak seperti itu. Baik. Nah salah satu contoh Bapak Ibu semua bahwa bisnis autopilot itu adalah bisnis yang bisnisnya jalan walaupun tanpa kehadiran secara langsung si ownernya atau si pemilik bisnisnya. Contohnya apa? Faktanya gini Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua main ke hotel, Bapak Ibu semua, tolong ke resepsionisnya tanya, Mbak, saya mau ketemu dengan pemiliknya, kira-kira ada nggak pemiliknya? Nggak ada, Bapak Ibu semua. Karena apa? Ya itu, bisnis yang berkembang tuh ya gitu, yang pemiliknya itu nggak usah ada, gitu Bapak Ibu semua. Tetapi apa? Sistemnya yang dibangun, Bapak Ibu semua. Ya, oke. Contoh kedua, nih lah, yang sederhananya lagi. Kalau main ke Alfamart aja lah ya, nggak usah hotel dulu. Kira-kira ke Alfamart, Mbak, bisa nggak ketemu dengan pemiliknya? Saya rasanya kayak tidak mungkin ya. Ada bapak di belakang lagi nyiapin dus gitu. Mungkin ya, enggak lah kayaknya ya, gitu. Karena si pemiliknya malahan udah menjadi investor mungkin ya, termasuknya seperti itu. Oke, jadi ini mudah-mudahan pembuka awal saya berbicara bisnis bahwa apa? Kita mungkin akan memulai bisnis itu dari operator terlebih dahulu. Tetapi apa? Meningkatlah ke manajer, kita rekrut karyawan, kita rekrut orang pintar-pintar, Bapak Ibu semua.
selanjutnya sebisa mungkin masuklah ke tahap bisnis autopilot, ya. Cuma banyak kelemahannya bisnis autopilot, ya. Atau baterainya ganti, mikrofonnya ganti. Oh gitu, sini tes. Oh iya sinyalnya. Oke, baik. Nah, cuma ada kelemahan bisnis autopilot itu Bapak Ibu semua, ya. Kelemahannya apa? Kadang karyawan itu nggak kenal pemiliknya. Saya pernah ke warung saya, ya, Pak silakan duduk, pemilik yang mana katanya, ya. Terus pas sudah makan, Pak maaf kasih dulu katanya. Si Mbak nggak tahu saya pemiliknya. Ya udahlah nggak apa-apa bayar kan gitu. Soalnya ngomong ke istri saya, tolong tarik lagi dong uangnya, gitu. Karyawan lamanya datang, lah Mbak itu pemiliknya, gitu. Tapi nggak ada masalah Bapak Ibu semua. Yang terpenting apa? Rekeningnya nggak salah Bapak Ibu semua, ya. Nah, kira-kira kalau milih mau bisnis yang mana Bapak Ibu semua? Autopilot, ya. Oke, posisi hari ini kira-kira kita merasa lagi di yang mana? Masih rencana, ya. Ya, itu bisnis yang paling top itu yang masih bisnis rencana, ya. Oke ya, ini sebagai tambahan aja, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua dari 3 yang saya infokan ini untuk menginspirasi untuk generasi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita hanya melihat bahwa posisi capeknya lagi. Karena apa? Harapannya bisnis yang sudah dibangun oleh orang tuanya, anaknya itu lebih mengembangkan lebih baik lagi. Jangan dia suruh memulai lagi, ya. Makanya ya dikit-dikit saya juga misalkan nabung beli sawah, beli tanah dengan harapan apa? Muncul generasi anak kita lebih baik, ya. Saya kalau membuat perumahan kan dari nego tanah tuh. Ya, kalau nanti harapannya anak kita generasi selanjutnya jangan nego tanah lagi, cukup apa? Dek, sawah yang itu tolong dibangun jadi mall, gitu. Musolanya tolong yang gede, ya. Namanya musola tapi bentuknya masjid, misalkan kan gitu. Kayak masjid, musola Al-Hikmah, ya. Kalau menurut saya itu masjid menurut saya, gitu. Ya, gitu. Nah, sawah yang itu tolong bikin pesantren yang bagus, gitu. Kira-kira generasi kita lebih baik nggak Bapak Ibu semua? Ya, dan kita juga harus ngomong, ya, Dek, yang ada pohon mangga sebelah sana jangan dibangun. Kenapa? Bukan punya saya. Oke, seperti itu semua. Oke, karena kembali ke judul yang tadi bahwa apa? Belajar terus belajar. Nah, sekali lagi hari ini benar-benar mendapatkan pencerahan yang luar biasa, ya, karena ada Ustadz Arif tadi di sini. Itu benar-benar bagi saya itu masih sesuatu yang baru, ilmu-ilmu kayak gitu, dan mudah-mudahan saya bisa belajar terus di KPM ini. Nah, untuk urusan dagang, mungkin kebetulan saya ngomong di sini, saya menyarankan, ayo terus kita juga harus belajar, karena apa? Ekonomi juga kita harus kuat. Dan saya juga sadar, Bapak Ibu semua yang di depan saya ini adalah orang-orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Ya, alhamdulillah. Waktu itu dari acara yang lalu terus ada teman-teman yang hadir ke sini dan cerita ke saya, wah bisnisnya jauh lebih bagus daripada saya. Makanya Ustadz Lili mungkin kalau berkenan nanti diadakan acara rutin, mungkin apakah per 2 pekanan atau apa, karena apa? Yang isinya dari kita juga wah hebat-hebat sekali, ya. Waktu itu kita ngobrol dengan Bapak, ya, dengan Bapak, dan kalau saya yang Bapak yang satunya ada di sana. Baterai ini bukan yang kotak, ya, bukan yang kotak, baterai biasa. Nah, mudah-mudahan biar kita terus silaturahminya lebih kuat lagi, ya, gitu. Maaf sebelum Ustadz Dili yang ngomong, kalau saya nanya dulu, Bapak siapa ngisi? Arisa. Oh, gimana Pak? Arisa. Oh ya, Pak Risa, enggak, maksudnya siap nanti ngomong kayak gini Pak? Belum. Ya, belum didorong-dorong, jadi kita paksa kalau semua, ya, gitu. Ya Pak, Bapak juga siap, ya, waktu itu bilang siap. Materinya. Gitu. Oke. Cara memilih bisnis. Nah, ini versi saya aja, cara memilih bisnis versi saya. Cuma ya mudah-mudahan
Kalau cocok ya bisa dicobain, kalau nggak cocok saya yakin cara memilih bisnis caranya macam-macam lah. Ya ini versi saya saja. Oh ya, dan kalau pertama kali kita sampai 100 berapa Pak pesertanya? 70 atau berapa? 75 ini berapa orang? 20 ada? Konsumsi 22 yang buat. Ya. Yang Yang juga ada yang hadir 1, 2, 3 nggak sampai 20 kali ini ya. Oke, jadi nanti kita punya tugas tambahan nih. Tugas tambahan, kalau ada acara lagi berarti kita harus broadcast dari WA kita masing-masing ke saudara-saudara kita yang lainnya. Siap ya Bapak semua ya, gitu ya, gitu. Tapi yang dengar siapnya kok 1 orang. Oke, boleh kompak itu siap? Siap ya. Oke. Insya Allah ini menjadi doa kita karena ini akan ada yang disampaikan insya Allah adalah kebaikan Bapak semua. Ya. Cara memilih bisnis Bapak semua. Oke, yang pertama Bapak semua adalah menentukan target. Nah, menentukan target itu seperti apa Bapak semua? Contoh misalkan ya, kalau ada seseorang punya pendapatan sebulan adalah 20 juta, Bapak Ibu semua, kira-kira gede apa kecil? Gede. Cukup atau tidak? Bisa cukup, bisa tidak. Karena apa? Kembali Bapak Ibu semua, semakin dapat pendapatannya lebih besar, biasanya Bapak Ibu semua otomatis Bapak Ibu semua kebutuhannya semakin besar, ya. Kalau pertama kali kita misalkan gajinya lagi lumayan aja, awal-awal kerja, saya berdoa, ya Allah, ya waktu itu mudahkanlah saya mendapatkan motor baru, Bapak Ibu semua. Pas dapat motor baru, seneng nggak Bapak Ibu semua? Wah seneng luar biasa, Bapak Ibu semua. Ya, udah weng, enak, bangga ketemu teman, motor baru. Datang teman bawa mobil gitu Bapak Ibu semua. Iya ya, motor ini nggak ada harganya dibanding mobil itu, Bapak Ibu semua. Ya, gitu. Punya mimpi lagi yang baru, udah mobilnya dikasih mobil ya, tapi rodanya roda 3 gitu misalkan ya, kepikiran pengen roda 4 ya gitu, tapi nggak tahu kalau udah roda 4 suka ada kepikiran ya roda 6 gitu ya. Nah jadi menentukan target ini adalah sesuai dengan harapan kita dulu. Karena apa Bapak semua? Contoh 20 juta itu besar, tetapi kalau kebutuhan bulanannya 21 juta, maka Bapak Ibu semua tidak cukup angka 20 juta. Paham ya? Kalau keperluan tiap bulannya 21 juta, pendapatannya 20 kan minus 1 juta. Padahal bagi orang yang gajinya adalah 1 juta, luar biasa nggak angka itu? Luar biasa. Ya, maka kita harus menentukan bisnis adalah kondisi kita saat ini kebutuhannya seperti apa. Nah, pertanyaan ini, berapa pendapatan yang diinginkan? Karena apa? Tiap orang pasti beda-beda. Ada Pak, saya mah cukup, misalkan ya cukup 1 juta. Ada yang cukup mungkin 500 gitu ya. Ada yang cukup sebulan 500 euro gitu misalkan ya. Ya, padahal yang diinginkan. Ya, contohnya ini, ya, saya ingin bikin contoh. 1 bulan saya pengen untung 15 juta per bulan, Bapak Ibu semua. Nah, saya mulai berdoa dulu. Ya Allah, mudahkanlah saya ingin berusaha dengan baik, ya, menjual dengan syariat, cara jualan dengan syariat Islam. Mudahkanlah saya ingin punya pendapatan 15 juta per bulan. Nah, kita tulis dulu nih seperti ini. Nah, kalau sebenarnya itu ada worksheetnya, cuma tadi nggak sempat di copy, Ferry, tapi nanti filenya aja ya dibagikan, nanti print masing-masing gitu. Atau ada yang udah dikopikan? Ada yang mau udah dikopikan? Ada yang mau? Yang mau boleh kata? Nah itu 100.000 ya, gitu ya. Oh sedekah, nanti masukin ya, tunggu salah hikmah ya gitu. Ya, oke 15 juta ya, jadi tulis dulu, kita ingin 15 juta. Berapa margin bisnis yang diinginkan? Nah kadang gini, kita menginginkan pendapatan 15 juta, tetapi membeli bisnis yang tidak nyambung, Bapak semua. Karena apa? Kita tidak pernah memikirkan berapa sih margin bisnis yang kita inginkan. Contohnya gini, nih, saya ingin pendapatan saya 15 juta rupiah dengan margin bisnis saya 20%.
Paham nggak dapat 20% ini dari mana maksudnya? Ya, contohnya gini. Beli ini harganya 100.000. Saya jual 120.000. Berarti margin saya berapa, Pak? 20.000. 20.000 itu berapa persen? 20? Benar ya, Pak? Oke. Beda kasusnya nih kayaknya. Barang ini saya beli 80.000, saya jual 100.000. Untung saya berapa? 20. Untung saya berapa persen? Ayo, tadi katanya 20%. Yang ini 20% juga. Angkanya beda. 25%. Oke, gini ya. Kita mau belajar MTK hari ini? Ya. Oke, gini loh semua ya. Saya yakin hanya lupa aja lah. Ya, kalau modal saya 80.000, dijual 100.000, maka saya dapat untungnya 20.000. Ngitung 20% itu adalah 20.000 dibagi berapa? 100.000. Karena omsetnya adalah 100.000, maka dapatlah 20%. Kalau yang tadi berarti bukan 20%. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang tidak jelas? Ya, nanti kita panggil Ustadz Matematika ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, berapa perkiraan biaya operasional? Biasanya saya menebak-nebak dulu aja. Saya berasumsi, karyawannya 2 orang untuk tahap awal kita kasih dulu 1.200.000 Bapak Ibu semua. Tetapi kalau omset tercapai nanti dapat sekian dan lain sebagainya. Misalkan saya tebak dulu adalah perkiraan biaya operasionalnya 5 juta. Ya. Oke, maka saya simpulkan sekarang berapa omset per bulan yang kita butuhkan. Ya. Nah, ini adalah hitungnya gini. Margin bisnis kita 20%, kita udah paham dari mana angka 20% tadi, ya. Dari selisih dibagi dengan harga jual itu adalah ketemunya persentasi Bapak Ibu semua, ya. Terus yang kedua, untung bersih. Nah, ini harapan kita tadi. Target kita adalah 15 juta per bulan tadi ya, 15 juta per bulan. Ditambah dengan operasional 5 juta, udah listrik, udah sewa tempat di Alfamart dan lain sebagainya, sebulan pokoknya 5 juta aja, saya tebak seperti ini ya. Nah, dari sini maka Bapak semua mendapatkan pendapatan kotor yang harus didapatkan adalah 20 juta. Oke, saya tanya dulu, ketemu angka 20 juta bisa dipahami Bapak semua? Bisa ya? Oke, ini karena sifatnya tadi judulnya workshop, jadi emang ke teknis ya, jadi matematika kayak gini, bukan motivasi lagi. Oke, jadi 20 itu adalah, ini adalah 15 angka yang kita butuhkan, tetapi kan ada angka juga yang harus kita wajib keluarkan, adalah operasional 5 juta, maka ketemulah 20 juta. Paham Bapak semua ya? Paham? Ini angkanya terlalu kecil contohnya atau kurang gede? Ya, kalau kurang gede tadi tambahin 0 ya, 1. Oke, berarti omset yang kita butuhkan Bapak Ibu semua adalah berapa? 20 juta dibagi, bukan dikali nih, dibagi 20%. Berarti omset kita harus ketemu adalah 100 juta. Oke, sampai sini maaf, bisa dipahami Bapak Ibu semua? Bisa ya? Oke, pokoknya kalau diem aja saya yakin Bapak Ibu semua paham gitu ya, gitu. Ya. Kalau ngantuk-ngantuk itu berarti paham banget gitu ya. Paham ya? Saya akan seperti paham lah ya. 100 juta. Nah, kita udah kira-kira. Kalau 100 juta, maka kalau saya menerjemahkan yang paling mudah adalah terjemahkan ke dalam hari, Bapak Ibu semua. Ya. Berapa omset per harinya? Berarti saya menghitung angka kecil aja, 25 hari kerja, karena dengan asumsi minggunya libur, Bapak semua, maka saya hitungkan 25 hari kerja, maka omset kita kan 100 nih tadi ya, 100 dibagi dengan 25 hari, kalau Bapak nggak tutup-tutup gitu, kecuali hari raya aja, hari raya besar misalkan, ya udah tulisnya 30 atau 29. Kalau saya ini menghitungnya 25, maka 100 dibagi 25, omset per harinya adalah 4 juta. Ya, saya yakin mudah lah ini ya sampai sini. Nah, dari sini Bapak Ibu semua sudah paham
bahwa bisnis apa yang mensolusikan kebutuhan saya 15 juta, itu harus bisnis yang satu harinya saya punya omset 4 juta. Pak, alhamdulillah saya omsetnya 3 juta. Ya kita harus bersyukur. Tetapi apa? 15 jutanya nggak tercapai, Bapak Ibu semua. Ya, bisa dipahami ya dari sini ya. Oke, gitu. Nah, tahap yang keduanya apa? Menentukan produk dan memilih benchmark. Ya, oke. Nah, setelah saya merancang bahwa kebutuhan saya 15 juta itu, saya udah tahu bahwa omsetnya seharinya harus 4 juta, maka saya harus menentukan pilihan dagangnya. Ya, saya contoh misalkan jalan-jalan ada tukang surabi rame gitu ya, terus diperhatikan yang transaksinya berapa gitu ya, terus dilihat-lihat, wah kayaknya ini omsetnya bagus nih, tapi setelah dihitung-hitung, wah omsetnya sehari 1 juta, Bapak semua, memungkinkan nggak bisnis itu untuk mensolusikan kebutuhan bisnis kita? Kita sudah punya target sekarang 4 juta, tetapi dia omsetnya adalah 1 juta, layak nggak untuk kita perjuangkan lagi? Lihat dulu, barangkali marginnya adalah bukan 20%. Ya, jadi kita harus coba ke sini, coba ke sini, ya, gitu. Nah, kita coba lihat. Saya akan kasih contoh dulu. Warung Indomie, ya, ini udah tahu orang Cirebon ada yang bisnisnya jualan Indomie? Udah tahu belum? Nggak ada yang tahu. Saya, gitu ya. Saya ini ceritain saya. Jualan Indomie ya. Oke, saya melihat ada sebuah bisnis Indomie ya. Terus saya pelajari, adakah kisah sukses penjual Indomie? Saya pelajari dulu, ada nggak cerita orang yang menjual Indomie itu mendapatkan penghasilan sesuai ekspektasi saya? Ya, gitu. Yang pertama saya ketemu waktu itu adalah ide awal adalah mie gap, Bapak Ibu semua. Mie gap rame nggak Bapak Ibu semua? Rame luar biasa. Tetapi waktu itu saya tertarik, tetapi belum lari. Kenapa? Karena saya berpikir si Miget ini udah pakai mobil apa? Saya minta maaf ya, ini ngomongin finansial ya, gitu. Bukan kok ngomonginnya dunia aja, gitu ya. Tapi ini kalau di dalam bisnis saya lagi melihat posisi itunya. Saya coba perhatikan, dia datang pakai mobil apa? Ya, pernah nggak dia pakai mobil yang maksud saya sesuai dengan apa yang saya bayangkan? Ternyata saya bolak-balik, saya belum pernah melihat itu. Gitu. Artinya apa? Bisnis ini bagus, tetapi mungkin ini menguntungkan, tetapi mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Maka waktu itu apa? Saya belum memulai bisnis Miget itu, Pak Wisma, yang mirip Miget itu. Tetapi saya punya teman di Bandung ngomong, ada yang jualan Indomie, ya, di Bandung, itu di Dago, Bapak Ibu semua. Itu omsetnya 1 hari, Bapak Ibu semua, 1 bulan itu bisa sampai 1 miliar. Nah, itu yang bikin saya kaget. Saya berangkatlah ke Bandung, di sana saya melihat 1 jam di sana orang yang masuk kurang lebih adalah 50 orang. Saya coba hitung-hitungan 50 orang kali Indomie sekian. Wah, ini mungkin benar omset 1 miliar. Saya coba melihat mobilnya. Saya nggak ketemu mobilnya dia. Karena apa? Saya juga nggak tahu pemiliknya siapa. Kan gitu. Kan mobil bagus-bagus, cuma kan nggak tahu yang mana yang pemiliknya, gitu kan. Tetapi saya mulai pede karena pada saat apa? Saya bertanya bahwa apa? Tempat yang dipakai Indomie itu adalah dulunya adalah bekas tempat rumah makan ayam Suharti. Yang notabene sewanya 1 tahunnya adalah 650 juta. Masya Allah, saya bilang ini jualan Indomie ngalahin ayam Suharti gitu ya. Saya coba belajar, saya tanya, kalau nyari ketemu orangnya langsung kan susah mungkin karena saya nggak kenal siapa pemiliknya. Saya pakai cari orang lain, ketemulah Pak Kuat Subadja, saya jadi tahu pemiliknya namanya Mas David, Bapak Yusma. Ya, dari sana saya berpikir bagaimana berarti bisnis Indomie sebenarnya ada peluang. Ya, saya ngomong ada peluang nih. Ada peluang untuk menghasilkan angka yang sangat luar biasa, Bapak Yusma. Asalkan apa? Berarti kita harus menemukan tata cara jualannya yang betul. Ya, jadi ini apakah kisah sukses menjual Indomie ada? Ada. Makanya saya udah masuk aja belum ya?
Karena ada, jadi saya coba bisnis ini saya geluti, ya. Oke, dan tadi menguatkan saya, tadi Pak Ustadz Arif menyampaikan bahwa jualan patung itu dilarang ya, karena dulu ya saya nggak tahu atau pura-pura nggak tahu dulu itu ya. Jadi saya dulu jualannya, tahu patung Madame Tussauds ya? Kayak orang beneran, Bapak semua. Dicubit, ada kulitnya, ada bulunya, ada apanya ya. Karena apa? Saya tergiur harga satunya ya. Dijual di Indonesia itu 500 juta. Modalnya berapa? 50 juta, Bapak semua. Tapi alhamdulillah udah ketemu Pak Ustadz Lili, ketemu Pak Heri ya, gitu. Bisnis itu saya tutup. Padahal udah pameran, udah launching di mana-mana. Ya, mudah-mudahan saya dengan adanya di komunitas ini menguatkan keimanan saya. Ya, ada yang mau meneruskan bisnis itu? Jangan ada yang ngomong ada ya. Gitu. Ada gitu suksesnya ya. Oke, nah, inspiratif. Dulu preman, kini pedagang bubur omset 60 juta. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau yang pengen omsetnya 60 juta, nggak usah mikir aneh-aneh bisnisnya, ya. Boleh juga jualan bubur kacang hijau. Karena apa? Ini kisah suksesnya ada. Tetapi jangan dibaca yang ininya. Pak, berarti kalau jualan bubur kacang hijau saya harus jadi preman dulu. Ya nggak usah lah itu ya. Gitu. Oke ya, nih bubur kacang hijau kalau semua. Ya. Saya dulu punya mimpi ya, yang ini belum kesampaian, mudah-mudahan pelan-pelan terjalankan. Dulu pengen bikin namanya PT BKI, PT Bubur Kacang Indonesia, tetapi outletnya di Jerman gitu, ya. Mau apa Jerman? Ya saya juga mau, ya. Tapi alhamdulillah minta doanya bersama. Waktu KPMI mulai dibuka di Musola Al Hikmah, waktu itu saya menyampaikan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa buka warung di Jepang, dan alhamdulillah 1 Oktober besok 2021 insya Allah kita akan buka minimarket dan rumah makan di Jepang, ya. Namanya Kita Halal Mart, Bapak semua. Jadi yang dijualnya produk-produk halal 100%. Lokasinya dekat masjid. Dengan harapan apa? Di sana ada orang Pakistan, orang India yang muslim juga kan ada ya, macam-macam. Nanti jajannya ke warung kita, ya. Jadi minta maaf kalau pas handphone saya dihubungi nggak nyambung, mungkin lagi di Jepang ya, ya. Ada yang pengen punya warung di Jepang juga? Nah, nanti kita kunjungan dulu ke sana, ya. Gitu. Amin, Bapak semua. Pasportnya udah ada? Belum. Bikin paspor dulu ya. Gitu. Oke, ya. Perhitungannya, nih gini, ya. Nah, waktu saya memilih bisnis Indomie itu, saya berpikir harus hitung-hitungannya, ya. Oke, ini saya bukan yang sebenarnya. Kalau slide yang ini lebih cenderung ke simulasi aja untuk mempermudah Bapak Ibu semua cara apa yang saya lakukan. Tapi sekali lagi, apa yang saya lakukan bukan yang terbaik. Mungkin Bapak Ibu semua punya cara yang lebih baik, silakan ya. Karena ditugasin dari Pak Herinya saya ngomong, Bapak Ibu semua yang menceritakan apa yang saya tahu, ya gitu. Oke, jadi jualan Indomie itu modal mie-nya berapaan Bapak Ibu semua? Oh ya, ngomong 1.000 itu udah nggak pernah ke pasar ya. Indomie goreng ya. Indomie goreng itu kadang kalau di Alfamart udah mahal, udah 2.700. Padahal dulu masih saya beli zaman 1.300-an dulu ya, udah 2.700. Telur kurang lebih berapa satu bijinya? Asumsikan aja 1.000 ya. Jadi modal saya Indomie 2.700 ya, telurnya 1.000, maka 3.700 ya kurang lebihnya ya. Oke, maka Bapak Ibu semua, saya mulai menghitung harga jual saya adalah 5.000 ya, dengan asumsi kalau yang di bubur kacang hijau berapa Pak semangkok? 4.000 ya Pak ya? 4.000. Oke. Saya berasumsi 5.000, kenapa? Karena saya ingin kelasnya saya berapa Pak kan? 7.000. Kalau bubur kacang 4.000, kalau ininya 7.000. Oh, bubur kacang hijaunya ya. Kalau Indomie 7.000 ya? Oh gitu. Oke. Itu kayaknya kalau ada yang masih 4.000 kita mesti borong tuh ya. Oke, 5.000 ya. Oke, jadi
Saya hitungkan marginnya saya. Nah, ini untuk mempermudah aja, saya ditambahin 50 ya. Tambahin 50, modalnya saya tambahin 50 aja. 5.000 dikurangi 3.750, maka untung saya 1.250. Paham ya? Pasti paham semua. Persentasi margin, kenapa kita ngomong persentasi? Karena tadi kita udah sampaikan, pengen 15 juta, tapi bisnisnya yang marginnya harus 20%. Ya, kita cek ini 20% nggak? Ternyata 1.250 dibagi 5.000, ini harga jualnya, ya, dikali dengan 100%, maka hasilnya 25%. Boleh nggak ini diperjuangkan bisnis ini, Bapak Isma? Boleh, Bapak Isma. Karena apa? Karena sesuai keinginan kita, pengen 15 juta, terus marginnya 20%, ini adalah 25%. Perjuangkanlah bisnis ini, Bapak Isma. Ya, oke. Berarti dapat mangkok per harinya harus berapa? Kita harus hitung realistisnya. Ngitung aja matematikanya mantap gitu ya. Tetapi kalau pas dibalik ke pendapatan mangkoknya bisa jadi nggak mantap gitu ya. Contohnya gini, target omset per harinya 4 juta nih ya. Tadi sesuai ya, 4 juta ya. Oke, target produk terjual per harinya adalah 4 juta dibagi satu mangkoknya 5.000 adalah 800 mangkok. Nah, masih semangat apa tidak? 4 jutanya semangat. Dah, terima kasih. 800 mangkok kita pusing gitu ya. Kira-kira dilanjut apa jangan? Jangan. Nah, ganti lagi bisnis lain ya gitu. Bisnisnya belum dibuka, kita udah ganti bisnis gitu. Kenapa? Jiwa pejuangnya nggak ada ini ya gitu. Ya, makanya mohon untuk Ustaz Lili nanti mungkin kisah tentang Abdul Rahman bin Auf mungkin mohon nanti disampaikan oleh Ustaz siapa gitu ya, gitu. Tapi yang jelas jangan Ustaz Akhir ya, jelas nanti salah kita. Ya, 800 mangkok. Nah, pertanyaannya layak atau tidak bisnis ini kita perjuangkan. Oke, ya. Udah, Ustaz? Udah masuk? Berarti Ustaz Lili, kita ke masjid sana dulu. Ke masjid sana ya, gitu. Mau break dulu? Oke, 2 menit lagi. Oke, mau sampai jam berapa kita? 12 malam ya. Nanti Pak Hanafi di sini, saya tidur dulu ya. Oke. Baik, Bapak semua, karena udah waktunya 2 menit lagi, saya pikir perjalanan ke sana juga kita mungkin kurang lebih 1 menit lah ya. Saya pikir nanti kita akan lanjutkan pada asar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benchmark. Nah, pertanyaannya, Pak, apa sih artinya benchmark gitu? Nah, kalau terjemahan versi saya, benchmark itu adalah apa ya, bukan kisah sukses lah pokoknya, sesuatu yang sukses yang bisa kita tiru, kita contoh intinya gitu. Nah, saya ingin menyampaikan ini tata cara saya, sekali lagi ini tata cara saya. Kalau misalkan dianggap bagus dicobain, kalau enggak juga nggak apa-apa ya, tapi ini tata cara saya. Yang pertama, Bapak semua, saya akan melihat kembali ke Indomie dulu. Waktu saya mau bisnis Indomie, saya harus benchmarknya ke siapa yang mau saya tiru, siapa yang udah suksesnya. Saya akan belajar di sana. Akhirnya saya melihat Miguel itu sukses, ya, tetapi Matahari itu juga sukses dengan skala yang berbeda. Tetapi saya melihat ada 2 sisi yang bisa saya gabungkan. Miguel itu rame karena dikasih potongan cabai pedas salah satunya, ya. Matahari itu biasanya Indomie biasa dikasih keju yang banyak, gitu. Nah, 2 ini saya padukan, saya jadikan benchmark dua-duanya, ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang saya lakukan. Waktu itu maunya saya juga belum punya kayak gini, oret-oretan biasa. Biasanya saya duduk di sana, saya memperhatikan, mesen, makan yang pelan-pelan, ya.
Kalau sekiranya dianggap udah lama, udah habis, kitanya udah nggak enak, pesen lagi gitu ya, karena murah kan Indomie ya gitu, supaya nggak diusir aja intinya kan gitu. Nah, maka apa yang saya lakukan, saya tulis waktu itu namanya, salah satunya adalah miget, miget saya tulis ya, saya foto kalau dia masak seperti apa, di mangkoknya seperti apa, mangkoknya kayak gimana, sendoknya seperti apa. Bahkan apa, yang pernah saya ceritakan dulu, saya sampai akhirnya kenal pemiliknya, Pak Yanto, Bapak semua. Ya, waktu itu mobil saya masih baru, Bapak semua, sengaja dari jauh saya parkirnya belum dibelah, belum jalannya, ya, belum dibelah, nunggu sampai parkirannya bisa di depan migetnya itu. Supaya apa? Biar ketahuan saya datangnya pakai mobil. Kan gitu. Ditutupnya juga kencang sampai goblok gitu ya. Biasanya saya datang kan gitu. Supaya apa? Pak Yantonya nengok saya. Kan dia seneng juga. Waduh, mobil yang baru makanya makan Indomie, kan seneng juga dia kan gitu. Nah, saya tanya, tapi maaf kalau ada saudaranya Pak Yanto jangan diceritakan lagi ya. Tapi kan sah menurut saya enggak ini ya. Dan nanya, Pak pakainya apa? Ya Pak Yantonya mungkin senang, nunjukin nih pakai mericanya ini, pakai sausnya ini, pakai kecapnya ini. Waduh, saya langsung punya resepnya malam itu juga kan gitu. Nah, setelah itu foto produknya, terus saya cobalah skala rasa. Saya coba mengskala. Saya bayangkan Indomie yang ada di warung Indomie, di warung Burjo, dengan yang ada di Miget, enakan mana? Ya, saya harus menentukan nilai, gitu. Misalkan, saya nilainya 8, gitu ya, gitu. Ya, saya punya nilai yang 8. Artinya apa? Pada saat nanti saya mencoba, saya sudah tahu bahwa saya harus mendapatkan nilai kurang lebih minimum 8. Kalau nggak 8, berarti saya harus nyoba lagi, gitu ya. Diameternya, tebalnya berapa, volumenya berapa dan sebagainya. Kalau minuman nih, kalau jualan kopi, mungkin kalau saya akan dihitung volumenya berapa. Karena apa? Ada orang yang bilang, kopi di sana mahal, gitu ya. Misalkan 20.000 segelas. Di sini ada yang harganya 25.000. Jangan-jangan volumenya berbeda, kan gitu, ya. Nah, jadi ini halaman 1. Jadi saya belum sempat print Bapak semua, nanti slide-nya kan dibagikan, kalau mau tinggal di print masing-masing ya gitu. Jadi minta maaf, nanti biasanya kalau udah kayak gini inspirasinya ada, biasanya udah mulai suka benchmark ya gitu. Jadi kalau Pak Heri ini misalkan datang ke kopi sawah saya suka pelototin, motong nggak gitu ya. Gitu ya. Oke. Nih, penyajian. Jadi intinya gini, ini mungkin nggak lengkap bagi Bapak Ibu semua, tapi Bapak Ibu semua ini mudah-mudahan salah satu inspirasi aja ini loh. Kalau saya nyontek tuh pakai panduan seperti ini gitu. Jadi penyajiannya seperti apa, piringnya apa, sendoknya merek apa, ya itu juga penting supaya apa? Sebisa mungkin produk kita akan lebih bagus daripada yang akan menjadi pesaing kita nanti, ya. Pisau, kalau ada pisaunya apa, ya. Kalau ini jualan stick gitu misalkan ya. Terus nilai piring kan, sendok juga kan ada yang tahu sendok Denny Corbuzier, ya, yang tipis ya Pak ya, digini-gini bisa melengkung tuh ya. Kan ada juga yang nggak bisa gitu ya. Kalau stick berarti ada pisau, piringnya seperti apa. Kalau dibungkus, nah. Kalau dibungkus itu nilainya saya harus memberikan nilai bagus ya kalau dibungkus gitu. Varian produk. Nah, ini kecepatan pelayanan termasuk. Coba saya gitu. Kalau mesen Indomie kecepatannya berapa lama? Artinya apa? Kita harus ukur. Kalau nanti kita jualan terlalu lama, berarti kita kalah dengan yang kita contek bahasanya gitu ya. Berapa menitnya? Terus kelompok konsumen saya kelompokkan jenis kelaminnya kebanyakan laki-laki atau perempuan gitu. Kalau menurut pandangan Bapak Ibu semua yang makan Indomie kebanyakan laki-laki atau perempuan? Perempuan ya, gitu. Kalau catatan saya yang banyak perempuan juga. Usianya berapa? Nah, karena jualannya Indomie, saya sampai mengukur di usia. Yang jajan ke sini itu usia SD, SMP, SMA dan sebagainya. Saya coba gengs dalam bentuk angka-angka seperti ini. Saya tebak-tebak ya. Oke, orang datang ini berarti usianya sekian, contreng 1. Sekian ini contreng lagi, hingga saya mengetahui usia yang paling banyak makan Indomie di tempat saya. Ada 10 saya pakai ringnya 5 tahun, 10 15 ya, 10 20, 21 40, di atas 40.
Dan saya bersyukur ternyata yang makan Indomie itu usianya dari kelas 1 SD pun udah makan Indomie. Cuma bisnis Indomie itu tantangannya lumayan banyak. Sementara saya mempromosikan supaya orang banyak makan Indomie, anak saya minta Indomie, saya makanin. Nah itu tantangannya kalau sebenarnya gitu. Ngomongnya enak kata papa, saya makan Indomie nggak boleh. Itu jawabannya gimana Pak Wisnu? Ya itu untuk iklan saya bilang kan gitu. Nah tingkat kemapanannya. Nah tingkat kemapanan ini bukan kita mengelompokkan kelas orang-orang, tetapi saya memprediksi dulu orang ini datangnya pakai kendaraan umum atau pribadi misalkan ya, pakai motor atau pakai mobil pribadi atau pakai mobil mewah dan sebagainya. Tujuannya apa? Ini adalah untuk survei. Pada saat saya menjual barang ini, saya akan tahu kira-kiranya pasar mana yang bisa nanti saya tembak, Bapak Ibu ya. Oke, produk positioning ya, produk positioning itu gini. Jadi Bapak Ibu semua, ada produk yang enak rasanya, harganya mahal. Ada juga yang rasanya biasa, harganya murah. Masing-masing itu ada pasarnya, Bapak Ibu semua. Ya, karena inginnya kita memberikan yang enak kan bayar, tapi murah. Tapi kan susah kadang. Nah, maka saya menentukan saya harus memposisikan saya mau di kelas mana yang saya mainkan. Sementara waktu itu di pasar Burjo, Indomie itu semangkok adalah zaman itu adalah 4.500. Maka saya menghitung harus lebih aman karena mungkin operasional saya lebih banyak. Maka saya semangkoknya adalah Rp7.000, Bapak semua. Ya, jadi kalau ada masalah, saya tetap masih ada untungnya. Oke, produk varian. Nah, terus coba dipelajari orang itu jualannya seperti apa. Selain Indomie itu jualan apa lagi, gitu. Nah. Di Miger itu hanya dua, hanya ada mie goreng, ada mie rebus, betul ya? Nah, coba kalau di Matahari itu toppingnya macam-macam, mau ada keju, mau ada telur ceplok, mau ada kornet, Bapak semua. Nah, saya coba padukan itu, kelebihannya Miger rasanya lebih enak karena apa? Ada tambahan bumbu-bumbunya, ya. Kalau kelebihannya si Matahari itu adalah banyak toppingnya. Nah itu saya gabungkan. Oke, terus apa setelah itu yang saya lakukan? Saya akan membuat produk testing. Ya, caranya gimana? Mudah sekali. Beli 1 dus Indomie. 1 dus berapa isinya? 40. Berapa Pak? 40. Berarti kebiasaan makan Indomie. Oke, 40. Artinya apa? 40 dengan harga Rp3.000 itu nggak terlalu mahal. Ya coba-coba aja, dimasakin sampai ketemu yang enak. Nah cuma yang hati-hati Bapak Ibu semua, di dunia coba-coba itu suka gini ya, anak saya yang protes, kan testernya anak-anak saya kan gitu. Wah enak yang ini, besoknya suruh bikin lagi yang itu. Saya lupa kemarin yang paling enak itu yang mana. Jadi resepnya lupa. Karena yang kemarin gagal terus, dibilang nggak enak, jadi nggak ditulis, ya. Pas dibilang enak, saya merasa mungkin nggak enak, nggak ditulis. Ternyata anak saya bilang enak. Nah itu percobaan lagi jadinya. Nah jadi kalau dengar ceritanya, kenapa badan saya gede? Ya mungkin dulu terlalu banyak tes ya. Oke, kesinambungan produk. Nah saya berpikir ini, kesinambungan produk itu gini. Produk ini saya tebak-tebak berkesinambungan enggak? Jangan-jangan produk yang kita teliti ini hanya jangkanya jangka pendek, gitu. Nah, saya menyadari gini, saya waktu mulai bahasanya paham jajan, saya udah tahu ada namanya Indomie, ya. Sampai usia segini, Indomie itu masih diperjualbelikan. Artinya apa? Saya melihat bisnis Indomie itu berkesinambungan. Karena ada nggak produknya yang pendek, Bapak semua? Ada. Contohnya mungkin masih ingat kepal Milo? Ramai nggak dulu kepal Milo? Akhirnya masih ada nggak? Ya ada, tapi mungkin sangat sedikit, gitu ya. Gitu. Nah itu jadi bisnis itu ada yang emang bisa berkesinambungan, tetapi ada juga yang pendek, Bapak Ibu semua. Ya, oke. Nah selanjutnya tugas saya adalah membuat standar operating prosedur. Tujuannya apa? Karena saya punya mimpi suatu saat nanti sebisa mungkin saya punya bisnis yang bentuknya adalah auto dealer.
Saya udah kasih tahu, sendok ini tolong jangan hilang ya, gitu. Ya, ada yang pernah di Jalan Pramuka di Jakarta, ada yang jualan ketan orang Indramayu yang dikasih susu, ada yang pernah nyoba sana? Dekat pasar burung kan. Betul nih Pak Ustadz, ternyata gadangnya. Apa ajaibnya di sana? Yang dia tidak pernah nggak boleh hilang adalah sendoknya. Sampai orang mau bikin mitos. Kayaknya keuntungannya dia, ajaibnya dia, ramainya dia karena sendok itu. Saya coba pelajari, mungkin nggak? Sendoknya udah kucel kuning ya warnanya. Saya lihat memang ada sendoknya. Tetapi setelah sini saya pelajari, sendok yang saya kasihkan ke warung adalah sendok yang sudah saya ukur takarannya pas adalah sendok itu. Kalau sendok itu hilang, dia asal beli, bisa jadi takarannya jadi beda. Nah mungkin kalau dari sisi bukan mitosnya, bukan karena sendoknya itu ajaibnya, tapi takaran sendok itu yang pas. Kalau itu hilang, barangkali sendoknya jadi tidak pas, gitu. Gitu ya, Bapak Wisma. Nah jadi kalau saya mungkin jadi penjual penjual ketan yang di Pramuka itu, ya mungkin bisa ini sendoknya mau saya jual, gitu ya. Padahal saya udah beli lagi 1 lusin, kan gitu. Oke. Untuk bikin standar operating procedure, ya saya hanya yang sederhana aja lah, yang saya tahu aja. Saya juga nggak pakai konsultan. Intinya apa? Masukkan minyak, ya minyak 2 sendok, gitu. Terus masukkan bumbu tambahan. Jadi saya pakai bumbu tambahan, bumbu rahasia, Bapak semua. Mau tahu bumbu rahasianya? Mau apa tidak? 25 juta. Ya, kalah 30 kayaknya. Bawang putih sama kemiri, ya, gitu. Komposisinya mau tahu? Ya. Ya janganlah, udahlah, coba-coba aja ya. Rahasia. Enggak, gampang gitu aja ya. Oke. Nah, analisa HPP. Saya coba hitung-hitungan. Kalau karyawannya sekian, kurang lebih HPP-nya berapa? Kalau saya 7.000, saya untungnya berapa? Ya. Jadi tetapi ini kan udah diresmikan, saya punya format seperti ini. Kalau dulu enggak lah, asal nulis-nulis aja gitu. Karena saya juga merasa, masa sih jualan Indomie harus sedalam ini gitu. Tetapi saya sadar, ternyata apa? Ini tidak memerlukan waktu lama juga, asal mau saja. Tetapi minimum kita punya acuan, sesuai enggak dengan yang kita rencanakan gitu. Oke, produk desain dan packagingnya, ya kita punya tagline dulu itu adalah enggak pedas, gak makan gitu ya. Itu tagline yang kita desain. Jadi kalau nggak pedas nggak makan. Kayak jadi Pak. Gimana Pak? Nggak sih pedas. Ya, produk launching. Nah, terus lakukan adalah launching. Gimana cara launchingnya? Ya, biar kelihatan kami undang-undang. Mungkin yang di Perumnas ya, di depan Putra Bahagia waktu itu masih ada. Kami sekali pembukaan karena emang ya diundang untuk makan gratis Bapak Ibu semua ya. Cuma caranya ya gitu, 1 voucher berlaku untuk 10 orang. Kalau datangnya 9 orang bayar semua, kalau datangnya 10 orang gratis semua. Jadi dia akan mengajak 10 orang. Oke, nanti yang ke-9 adalah produk evaluasi, benar nggak menguntungkan. Maka saya belajar dari teman yang lain. Teman saya itu dia pendek ya, jadi 6 bulan. Kalau 6 bulan dari datanya sudah tidak menguntungkan, dia akan langsung memastikan tutup bisnis itu ya. Nah kalau saya relatif agak panjang, saya suka ngitungnya adalah 2 tahun ya. Saya perjuangkan 2 tahun, kalau 2 tahun dinyatakan tidak memungkinkan ya sudah, saya harus tutup itu ya. Nah di MSP itu di Cirebon berarti dulu 1 Perumnas, 2 Ampera, 3 Perjuangan, 4 Ditangkil, Bapak semua kita tutup ya. Mungkin waktu itu juga terlalu sombong lah saya ya, karena bisnis-bisnis yang lain merasa saya bisa ngelolanya. Pada saat manajernya bilang, Pak saya mau mundur, saya bilang apalagi bisnis Indomie kecil gitu ya. Apa yang terjadi? Bisnis Indomie dengan bisnis tinta sesuatu yang berbeda. Kesombongan itulah yang mungkin akhirnya warung-warung tutup di Tegal, di Kuningan, di mana tutup. Cuma alhamdulillah kita masih berinvestasi dari jualan Indomie itu kebeli tempat yang di Majalengka. Ya, jadi jualan Indomie beli tempat yang di Majalengka. Ya katanya sih kalau ditawas-tawas 5 miliaran sih laku katanya gitu. Ya, pengen punya jualan Indomie dapat 5 miliar? Pengen ya? Itu ya. Yang ketiga, nah saya melanjutkan lagi, tadi udah 2.
Paling sampai jam 4. Jam 4 pas udah. Ya, lebih dong. Mau sampai jam 4 pas atau lagi? Saya setengah 6 ini. Oke, saya lanjutkan ini ya. Saya mundur sedikit nih di sini. Mana ya? 800 mana ya? Oke, 800 mangkok ini layak atau tidak bisnis ini kita jalankan. Karena 800 sekali lagi ini bukan pekerjaan mudah, cuma ini perlu pemikiran. Tetapi kalau tahu ilmunya, insya Allah ini bisa kekejar. 15 jutanya yang bisa kekejar. Bisa jadi 800 mangkoknya nggak kekejar, tetapi 15 jutanya kekejar. Nah makanya apa? Kita fokus dulu adalah kepada target kebutuhannya 15 jutanya. Ya, salah satu adalah dengan jualan per mangkoknya. Tapi kita bisa lihat yang lainnya. Itu kalau saya sebutkan ada namanya revenue stream. Ya, kita mendapatkan uang dari mana aja. Nah, kalau saya ada namanya bisnis model kanvas, Bapak Ibu semua. Ya, kalau ekspor juga saya pakai ini modelnya. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu semuanya mau, saya sih pengen cerita tentang ini karena sebenarnya ngebangun bisnis kalau saya yang globalnya adalah pakai ini, Bapak Ibu semua. Ya, oke. Jadi dari bisnis model kanvas hanya di sini aja dulu yang saya tunjukkan revenue streamnya. Apa itu revenue stream? Dari bisnis Indomie kita paham bahwa apa? Harus tahu sumber penghasilan kita bisa dari mana aja. Nah, banyak orang menurut saya yang pada saat jualan produk itu fokus hanya produk itu aja. Padahal bisa jadi ada produk di samping itu yang masih bisa menguntungkan. Ya, contohnya ini. Kalau jualan Indomie saya yang pertama pasti ya jualan mie rebusnya, Bapak semua. Mie rebus, mie goreng, gitu Bapak semua. Tapi ada yang kedua, kira-kira apa? Ada yang bisa tahu? Minuman. Minuman, bisa. Apalagi? Ya, makanan lain. Tapi ini yang besar-besarnya dulu. Jualan bumbu tambahan. Kan tadi saya bilang ya, ada bumbu tambahan. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau bikin rumah makan Indomie yang enaknya seperti saya, nggak usah pusing-pusing bumbunya, nggak usah nanya komposisi bawang putih dengan kebirinya berapa. Caranya gimana? Beli ke saya. Gitu. Ya, ada yang mau beli? Ada. Ya udah. Oke, jualan bumbu. Contohnya gini, ya. Oke, Bapak kan jualan fried chicken ya Pak ya? Ya. Ada jualan tepungnya juga nggak? Ada jual tepung juga. Oh ya, berarti kan sama kayak saya ya. Jualan fried chicken, tetapi saya juga jualan tepungnya. Karena nggak tahu konsumen itu beda-beda. Saya garap aja dulu semuanya, ya. Oke, ada juga jualan resepnya. Nih, ada jualan khususnya, ada tutorialnya di video, direkam, ya, atas pengalaman yang kita lakukan, dijual videonya, ya. Itu kalau nggak jelas boleh datang langsung ke outlet kita. Nah ini jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dari sisi yang lain di samping daripada mie rebusnya saja. Nah yang lainnya apa lagi? Meeting room, kebetulan ada di sana ada meeting room seperti inilah kurang lebihnya, ada 2 ruangan di sana. Ya kita jualan meeting roomnya, gitu, ya. Jadi kalau di sana kan beli jajan minum, jajan apa kita tuliskan. Kebetulan di Majalengka kan hotel yang meeting roomnya banyak digunakan itu cuma 1. Jadi saya itu cuma tempat saya, sepengetahuan saya ya, dengan hotel yang di depan, Hotel Fitra, saya di depannya. Kalau orang meeting room tuh, kalau nggak di hotel itu penuh, biasanya di tempat saya. Dan kadang kalau pepenuhan di hotel, orang hotelnya malahan ngasih tahu suruh di tempat saya, gitu. Oke, jadi saya masih berdoa mudah-mudahan jangan terlalu banyak hotel buka di Majalengka dulu, gitu ya. Oke, jual rongsok. Nah ini juga hati-hati ya, gitu. Karena apa? Itu jelas sumber uang juga, ya. Karena Indomie itu ada dus-dusnya ya. Beli minuman yang botol-botol juga ada dusnya. Itu juga ada nilainya. Kalau sebulan dikumpulin itu lumayan, ya. Bisa nyampe pernah saya ngecek itu berapa ya? Hampir 1 juta lah, pokoknya ya, gitu. Tapi mungkin itu berapa bulan ya, bukan 1 bulan ya. Jadi ini rongsoknya juga bisa jadi pendapatan kita. Nah, yang selanjutnya adalah franchise ya, franchise. Nulisnya bener ya ini? Salah ya ini ya. Franchise. Nah, jadi Bapak Ibu semua bisa jadi
kita jualannya jualan Indomie, tetapi sebenarnya kita bisa jualan yang lain-lainnya, jualan bumbunya, ya, jualan resepnya. Kalau ada yang pengen kursus, ada yang kursusnya, yang pernah saya ceritain sampai maksa-maksa kursusnya 25 juta, ya, gitu. Padahal ya Indomie doang, gitu semua. Tapi udah saya deklarasikan di depan bahwa saya akan sampaikan semuanya, dan itu sederhana. Tapi dia intinya pengen tahu, ya. Jual rongsok dan franchise, ya. Oke, ini dari bisnis saya. Nah, bahkan bisa jadi, ya, kalau di zaman awal-awal Bapak Ibu semua, ya, kita itu bisa sehari 1.300 mangkok Bapak Ibu semua, ya, 1.300 mangkok. Dari sini aja kita udah tercapai. Tetapi dari sini ini angkanya yang kadang melewati dari target-target kita, ya. Jadi kadang, Pak, pokoknya saya buka deh, gitu, yang kayak yang di Sukabumi kayak gitu. Ya sudah, kerjasamanya seperti apa ya saya sampaikan, ya, kita diskusi dulu, dan ini menjadi sumber-sumber pendapatan saya, gitu. Oke. Yang keempat, di dalam memilih bisnis, pastikan Bapak Ibu semua harus menemukan adalah nilai tambah. Kalau orang lain jualan fried chicken, kita jualan fried chicken, apa bedanya Bapak Ibu semua? Kita harus mencari ciri apa yang membedakan dari orang lain Bapak Ibu semua. Nah, tugas yang keempat ini emang lumayan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua harus berpikir keras, apa sih kelebihan daripada produk kita, gitu, ya. Oke, contohnya misalkan ini nih, ya. Ada yang jualan bakso, zaman dulu mungkin nggak ada yang jualan bakso pakai mangkoknya yang bisa dimakan, karena pakai bakso lagi, ya. Nah, ini adalah salah satu nilai tambah. Orang lain nggak punya, dia punya, maka ini ada nilai tambah. Tetapi setelah itu orang lain juga punya kayak gini, maka nilai tambahnya sudah hilang. Karena apa? Nilai tambah itu nggak permanen. Bisa hari ini punya nilai tambah, besok sudah tidak punya nilai tambah. Nah, jadi tugasnya apa? Harus terus berinovasi, Bapak Ibu semua, ya. Oke, contoh lain. Nah, ini ayam fried chicken, ya. Ayam fried chicken ini, karena merek ayam fried chicken kurang lebih tebak-tebakan aja, 100 ada nggak? Yang terkenal dengan yang tidak terkenal, gitu, ya. Gitu. Mungkin lebih, ya Pak, ya, gitu. Nah, kalau kita buka ini, maka apa? Tunjukkanlah identitas kita harus berbeda dengan punya orang lain, ya, gitu. Nah, contohnya apa? Ini Mas Ektin di belakang, ya, yang di belakang ponakan saya, ya. Alhamdulillah terakhir dia kuliah di Cina, ya, dulu di Shanghai, Cina, tetapi memilihnya pengen dagangnya fried chicken. Saya bilang, itu mau kelasnya KFC atau McD? Enggak, Mang, kelasnya gerobakan, gitu. Ya nggak apa-apa, asal apa? Saya bilang, petakanlah seperti tadi. Karena apa? Bisa jadi yang gerobakan juga bisa menguntungkan sesuai targetnya, ya. Kalau dia targetnya 15 juta tidak tercapai, ya sudah, itu sukses menurut saya, ya, gitu. Nah, tetapi saya pesan ke beliau bahwa apa? Tunjukkan, cari apa nilai lebihnya dari ayam yang dia jual. Nah, saya menarik karena apa? Dia menciptakan sesuatu yang menarik, ya. Dengan cara apa? Dia membuat sebuah cerita, namanya adalah Hoshiko. Hoshiko itu adalah bahasa Jepang yang artinya bintang lah, gitu. Sukses bahasa Jepang. Apa yang diceritakan sana? Dia masih ingat Bapak Ibu semua gambar yang selembar yang suka digunting-gunting itu? Si Hoshiko itu sebuah pahlawan, Bapak Ibu semua, punya senjata. Senjatanya itu apa? Adalah kalau makan paha, dia punya loncat kecepatannya lebih tinggi. Kalau makan sayap, dia bisa terbang, Bapak Ibu semua. Tetapi sayapnya harus sayap Hoshiko. Bikin novelnya, bikin apa? Kayak novel atau apa namanya? Bukan cerpen, buku kecil, komik, ya, bikin komiknya dan lain sebagainya. Dengan harapan apa? Mungkin suatu saat nanti anak kecil itu bukan beli ayamnya, pengen ke ibunya, tetapi pengen komiknya, Bapak Ibu semua. Tapi kan komiknya nggak bisa dijual gitu aja, harus beli ayam. Nah, ini salah satu contoh yang berbedanya dengan yang Mas Ektin lakukan, ya. Mau minta didoakan ke ustadz-ustadz yang di sini, gitu, ya. Kalau nggak didoakan terlalu lah kayak ini, ya, gitu. Oke, itu contohnya. Oke, kebayang Bapak semua nilai tambah kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Bapak semua
kita mungkin lebih baik ya bikin merek ayamnya yang bernapas keislaman, bikin komiknya tentang Islam dan lain sebagainya, bukan hanya jualan ayam tetapi di sana juga adalah kita berdakwah ya. Nama ayamnya kira-kira apa Pak? Ada ide mungkin? Fried chicken tapi bernapaskan Islam, kira-kira ayam apa Pak? Diken. Diken. Kadang-kadang kalau nggak salah kalau di Quran itu apa Pak? Ayam apa atau labai kan udah ada ya. Terus ada ayam tawaf atau apa ayam tawaf ya gitu. Ya kita bikin ayam pagi gitu kalau memang diperbolehkan. Ya tapi ya hati-hati jangan sampai nanti malahan masalah ya gitu. Nah ini salah satu contoh. Kalau saran saya kita harus emang ngebangun sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Ya bisa jadi ayamnya, tepungnya, ya kita juga sama suppliernya bisa jadi ya gitu. Tetapi yang membedakannya itu apa? Cara membuat image daripada produk yang kita jualnya. Oke. Oh ini ya yang Mas Edin, tapi ini ilustrasi aja, tidak seperti ini ilustrasi aja. Jadi intinya si ayam itu ada ceritanya ya gitu. Oke. Ya bagaimana anak kecil itu berebut beli CD dengan syarat harus beli es krim ya. Oke, nah selanjutnya harus yang kelima adalah punya faktor kali ya, karena faktor kali ini yang bisa mempercepat kita itu mendapatkan nilai yang kita harapkan. Contoh, bisa jadi udah di otak-atik gimana pun satu outlet itu cuma untungnya 2 juta. Padahal saya kebutuhannya 15 juta. Maka apa yang saya lakukan? Ya sudah, salah satunya adalah nambah outlet. Nambah outlet, nambah biaya nggak Pak Wisma? Nambah biaya. Kalau nggak nambah outlet, tapi nggak nambah biaya, gimana caranya? Kerja sama Pak Wisma. Ya, gitu. Jadi berbagai cara harus kita lakukan. Intinya apa? Kita harus punya faktor kali. Contoh, misalnya, yang lagi fenomenal. Ya, ini masakan apa Pak Wisma? Ini apa? Bantal guling. Pernah lihat di pinggir-pinggir jalan di mana tukang jualan guling hotel? Di mana? Di warung-warung betul? Warung sembako tersedia bantal guling hotel betul? Orang itu cerdas, dia tahu faktor kalinya adalah warung-warung semua. Yang notabene dulu orang nggak kepikiran saya jualan apa di warung seperti itu. Yang kepikiran tuh nawarin rokok, nawarin sembako, nawarin telur, semua. Dia jualannya apa? Bantal, semua. Ya, nah nanti mungkin kita jualan galon ya Pak ya. Udah banyak galon banyak gitu. Oke, kebayang ya Pak ya, faktor kali. Nah kita harus bisa membeli faktor kali seperti ini. Oke, contoh lain. Faktor kali yang bagus sebenarnya ini dulu di zaman saya masih berasa masih muda, dulu usia 30-an. Saya selalu berpikir dagangan apa yang bisa saya terapkan di pom bensin, karena pom bensin itu ada di mana-mana. Cuma dari dulu saya nggak nemu. Pada saat tahun 2000 kurang lebih 17-an ya, muncullah nitrogen ini. Ini saya pikir orang cerdas, orang hebat. Ketemu tempat jualannya, ketemu produknya yang pas di tempat jualan seperti itu ya. Jadi jualan apa? Nitrogen. Cuma kadang aneh ya, jualan nitrogen tapi ada kompresor. Ya, kalau nitrogen itu udah gas, tekanannya juga cukup. Mestinya sepengetahuan saya ya, gitu. Yang saya pelajari, kalau nitrogen yang cuma tabung aja buka kerannya, bannya penuh. Ini kok pakai kompresor? Mas, kompresor untuk apa? Ya dorong nitrogen katanya. Ya wis lah, pokoknya percaya gitu. Nah, kalau di Perumnas saya ada yang tahu nitrogen itu ya benar cuma tabung doang dibuka gitu, nggak ada kompresornya. Nah ini mungkin ya kelompok orang kreatif tuh kayak gini. nilai tambah ya. Orang lain nggak pakai kompresor, pakai kompresor. Nah jadi Bapak semua, saran saya carilah yang seperti itu karena alhamdulillah. Artinya kalau sesuai dengan apa yang saya bayangkan, ternyata bisnis yang kecil tetapi dikelola dengan pengetahuan yang cukup itu bisa menghasilkan sesuatu yang memenuhi dari apa mimpi kita Bapak semua ya gitu.
Yang keenam yang pastinya adalah kita berbicara dengan marketing ya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalkan berkenan ya mau dengerin dongeng-dongeng saya kayak gini, ayo misalkan beberapa minggu sekali kita ngumpul. Tapi saya lebih sepakat mungkin Pak Heri ya ada kajian dulu kayak tadi ya, jadi biar saya disadarkan dulu lah intinya gitu. Terus kita berbicara dagangnya lagi gitu ya, gitu. Karena bagian bab bisnis model kanvas kayak gitu, kalau menurut saya itu membuka pola pikir gimana sih kalau membuka bisnis gitu ya, gitu. Dan yang salah satu ujung tombak dari dagang adalah marketing ya. Nanti makanya ada Mas Ektin, ada Mas Himawan yang jualannya itu hanya klik itu orderannya datang dan sebagainya. Ya mungkin salah satunya kalau dianggap itu diperlukan, nanti kita undang dia suruh ngomong ya, dan insya Allah dia mau ya, karena saya yang ngomong gitu ya. Saya yang maksa. Ini di marketing itu ada dua posisi yang sangat penting ya. Tadi kita revenue stream ya, dari mana kita mendapatkan uang. Kalau di marketing kita ada dua yang pokok, sebenarnya ini juga mendukung, tapi yang pokok menurut saya dua. Satu adalah customer kitanya siapa ya. Pada saat kita berbicara jualan rendang dengan kita jualan es krim, itu segmen pasarnya pasti berbeda, betul Pak Usman? Ya, artinya apa? Gak bisa orang itu penggemar rendang ditawarinya es krim, salah? Ya nggak salah, cuma apa? Kemungkinan closingnya menjadi berat, Bapak Usman. Nah, jadi kita harus tahu customer segmen kita siapa yang dimilikinya, dan yang kedua yang di sini channelnya mau kita sampaikan dengan media apa ke mereka, ya. Di sini value proposition ini sebenarnya seperti tadi ya, add value, nilai tambahnya apa? Di sini nilai tambahnya kita, kelebihan produk kita mau disampaikan ke mereka, mau pakai media apa? Mau Instagram kah, Facebook kah, mau masih flyer kah, mau pakai halo-halo seperti tahu bulat Bapak Cuma ya, itu juga sangat luar biasa menurut saya ya, gitu. Mungkin kita akan bikin tahu Prisma gitu ya, gitu. Nah, ini adalah media yang kita harus rancang semuanya, Bapak Wisma. Ya, termasuk Musola Al Hikmah, kan ini ada online-nya, itu adalah media channelnya yang akan dikomunikasikan ke banyak orang supaya orang mengetahui bahwa ada kajian-kajian di Musola Al Hikmah. Nah, kita harus mempelajari seperti ini. Nah, tapi secara singkatnya saya ingin sampaikan yang ini, ya. Oke. Yang pertama ada yang disebut dengan namanya suspek. Kalau saya mau jualan Indomie, saya itu harus nebak-nebak usianya berapa tahun, laki-laki atau perempuan gitu ya. Terus hobinya yang makan Indomie itu biasanya hobinya apa? Saya coba pelajari seperti itu, ya. Supaya apa? Target pasarnya lebih tepat. Nah, suspek adalah orang yang belum tahu warung saya. Jadi misalkan di jalan sini banyak orang lewat, tetapi orang itu nggak tahu bahwa di dalam sini ada warung. Maka orang yang lewat hilir mudik itu, mungkin jumlahnya kalau sehari itu bisa 100 orang, maka 100 orang itu saya sebutnya adalah suspek. Orang yang belum mengenal warung saya, produk saya. Terus saya berpikir, gimana caranya supaya orang itu mengenal warung saya? Maka saya pasang plang di depan, jual Indomie. Terus Indomie, terus orang nengok, beloklah ke sini. Maka orang itu dari suspek berubah menjadi prospek. Nah, ini penting saya sampaikan karena apa? Proses terjadi transaksi bukan tiba-tiba, Bapak Ibu semua. Ada prosesnya, yaitu satu suspek, kedua adalah prospek. Orang datang dulu ke sini, Mas, jualan Indomie seperti apa? Bu, gini. Oh, kayak gini mau untuk anak saya mah nggak suka. Balik lagi gitu ya, gitu. Nah, maka orang itu stop hanya jadi prospek. Karena apa? Nggak beli. Cuma ada orang yang akhirnya, Mas, saya nyobain beli deh. Maka orang itu berubah dari prospek menjadi customer. Alhamdulillah, gitu ya, gitu. Nah, artinya apa? Kita mesti paham dulu. Kita itu mau nangkap berapa orang dulu yang ada di depan. Promo gede-gedean, yang lewatnya juga nggak apa, tapi promonya pakai plang, yang ngapain? Ya, gitu. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin kalau hari biasa itu pintunya ketutup, kita nggak pakai plang, tapi orang keluar masuk ke sini. Karena apa? Kita paham, kalau saya pakai plang di depan juga untuk apa? Orang lewatnya sedikit.
Tapi apa? Pakai medianya adalah media sosial. Maka banyak yang beli frozen food di tempat saya padahal nggak pakai plan. Kok dia tahu? Karena apa? Kita menggunakan media sosial. Menurut saya itu yang tepatnya untuk produk saya. Sampai-sampai tetangga sebelah sana langganan, Bapak semua, Mas, setelah saya lihat ternyata tetangga saya ya, gitu. Karena apa? Saya nggak pakai plan, gitu. Ya, oke. Jadi suspek, prospek, customer. Oke, suspek itu apa, Bapak semua? Orang belum tahu produk kita. Kalau prospek, orang sudah tahu tapi belum membeli, ya, gitu. Nah, kayak tadi Ustadz Lili, ya saya baru tahu jualan akikah. Saya itu tadi suspek, pas tadi dapat WA, oh, karena udah jadi prospek. Saya kepikiran suatu saat kalau akikah berarti ke Ustadz Lili, gitu ya. Saya udah berubah jadi prospek. Cuma berarti akikah apa lagi, Pak? Ya, tapi minimal nanti saya ceritakan ini ya. Nah, kalau jadi customer di sini, jadi mesti paham dulu. Orang tuh nggak tiba-tiba langsung jadi customer, harus jadi prospek terlebih dahulu. Nah, bagaimana merubah dari suspek menjadi prospek? Inilah adalah pelajaran marketing, ya, Bapak Ibu semua. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu semuanya mau kesininya harus bawa laptop. Udah tahu tempat beli laptop yang bagus di Cirebon? Belum. Masalahnya itu. Bukan. Ya, Grand Komputer. Atau Image Komputer. Kalau di Image di Grand nggak ada, baru Sentral Komputer. Saya semua. Oke ya. Ke customer. Nah, sebisa mungkin kita harus bisa menggait menjadi adalah member. Nah, contoh kalau di dunia rotan ya, saya sama dengan Mas Tony ya, Mas Tony. Saya konsep dagangnya kayak gini. Ya, selalu apa? Saya mencari suspeknya di mana? Lewat Google. Ya udah Google. Petugas saya ada yang tugasnya setiap hari minimum adalah 40 pencarian pembeli lewat Google. Siapa dia? Misalkan, Pak, mana dulu? Belanda. Belanda. Google. Itu adalah suspek. Ya. Terus kalau dia membalas email kita, dia berubah menjadi prospek. Ya. Kalau dia sampai order, dia berubah jadi customer. Ya. Oke. Kalau dari customer, kita biasanya kasihlah produk sebaik mungkin dengan harapan apa? Ya dia mau beli lagi besok ke kita. Gitu ya, maka kalau beli lagi, udah beli terus beli lagi, orang itu berubahlah jadi member. Nah, kalau udah jadi member, enak, udah punya pelanggan tetap, Bapak Ibu semua ya. Oke, yang selanjutnya ada advocate, namanya Bapak Ibu semua. Apa itu? Adalah orang yang tidak dibayar oleh kita tetapi mempromosikan kita. Contoh apa? Misalkan ada teman Jakarta datang, misalkan, Mas mau makan apa yang unik di Cirebon gitu ya. Kalau yang enak mungkin saya nggak rekomendasikan lah mie SP ya. Tapi kalau ngomongnya unik, biasanya saya suruhnya mie SP. Uniknya apa? Uniknya itu untungnya buat saya gitu. Itu uniknya. Oke, jadi kita bisa diceritakan produk kita oleh orang lain dan itu lebih powerful, Bapak Isma. Contoh, saya pernah kejadian. Saya waktu ngawali masih di operator dulu di toko komputer, ada orang nanya-nanya ke saya. Pak, yang ini gimana, ini gimana. Belum deal juga, tapi nanya terus. Temennya datang. Weh, Mas, lagi di sini? Iya. Mau apa? Beli komputer? Cocok. Saya beli di sini itu, servisnya mantap. Waktu tidak rusak itu benar-benar nggak rusak. Gitu ya. Maka Bapak Ibu semua, dengan rekomendasi teman yang nggak dibayar, nggak dapat untung, maka oh kamu juga di sini? Ya udah, Mas, order yang ini. Gitu. Itu adalah nah, jadi Bapak Ibu semua, kita harus bisa sebisa mungkin nyampe ke kelas seperti ini. Nah, nanti harapannya kita harus kupas satu-satu. Di sini metodenya apa, sini metodenya apa, sini metodenya apa, sini metodenya apa. Gitu, ya, bisa dipahami Bapak Ibu semua? Bisa ya, gitu. Ya, pokoknya kalau angguk-angguk berarti ngantuk ya. Gitu. Apa yang bisa disinergikan dari KPMI? Nah, Bapak Ibu semua, dari diskusi singkat kemarin saya dengan Ustaz Lili, ada Pak Heri, ada Pak Dr. Eko ya. Tadi saya nangkap sekilas bahwa
apa sih yang bisa kita bangun dengan KPMI ini? Kalau bahasanya saya minta maaf ya, usia kita kan hampir mirip-mirip ini ya. Kalau ngomongin lagi kita ngegedein bisnisnya, ya menurut saya emang ya ya bagus juga. Tetapi apa yang harus kepikiran itu bagaimana kita harus membangun pendapatan untuk umat Bapak Ibu semua ya. Mungkin nggak kita dari KPMI yang notabene kemarin itu sekitar 70 ya Pak ya, yang hadir di sini mungkin sekitar 20, yang kalau saya sebut ini adalah Kopassusnya KPMI Bapak Ibu semua ya. Karena apa? Setiap kajian selalu hadir yang ini gitu, yang lainnya kan susah hadir tuh. Nah harapannya kita nggak bisa nunggu-nunggu lagi sampai mereka ngumpul lagi baru kita bergerak. Kita harus berani bergerak dengan keadaan yang ada seperti ini gitu. Nah saya punya inspirasi, saya juga belum ngobrol apa-apa dengan Pak Karisa ya? Pak Karisa ya gitu. Tapi saya punya ide seperti ini Pak Wisnu. Satu, niatkan bisnis untuk umat ya. Coba mungkin kita berpikir ya, saya yakin kita udah makan udah cukup lah ya gitu. Tapi kita juga berpikir bagaimana kita membuat bisnis tetapi yang keuntungannya bukan ke pribadi, walaupun nanti mungkin ada pribadinya, tetapi adalah untuk ke umat Bapak Ibu semua. Ini di ide aja, saya menangkap dari obrolan kemarin Pak Ustadz ya. Caranya gimana? Saya kepikiran ini. Tahapan membangun bisnis komunitas sama dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau pemikiran saya dengan 7 tahap tadi, 6 atau 7 ya? 6 ya? 6 atau 7? 5 Pak. 5 apa 6? Berarti kalau gitu kita ulang lagi ya. Satu, menentukan targetnya dulu. Targetnya KPMI itu mau untung berapa sih? Gitu. Nah itu harus ditulis dulu gitu. Jadi nggak bisa sebatas pokoknya kami kami seperti apa gitu ya, menentukan targetnya. Yang kedua, menentukan produk dan benchmarknya, mau jualan apa gitu. Yang ketiga, ada revenue streamnya dari produk ini, kita mau dapat untungnya dari mana saja. Yang keempat, membuat nilai tambah. Nilai tambahnya apa yang lebihnya dari kita. Terus yang kelima, faktor kali. Yang keenam adalah bagaimana kita memarketingkannya. Ya, ada beberapa produk yang saya coba pikirkan ya dari pertemuan kemarin itu, ya barangkali ini jodohnya kita gitu. Misalkan, ini misal ya, dasar pilihan bisnis member KPMI harus dari member KPMI pastinya ya. Jadi bisnis yang udah ada di member KPMI, terus kita hitung-hitung ini memungkinkan atau tidak ya, dan yang si pemilik mereknya mau apa tidak juga. Gitu, jangan sampai kita yang hitung-hitung si pemiliknya bilang nggak boleh, saya juga nggak bakalan support, ya nggak bisa jalan ya. Bisnis yang sudah berjalan pastinya ya, tidak mengganggu bisnis yang sudah berjalan. Maksudnya gini, kita harus memilih bisnis dari member KPMI satu yang memang sudah berjalan, artinya udah berjalan dan menguntungkan, itu satu. Yang kedua, tidak mengganggu bisnis yang sudah berjalan. Jangan sampai dengan kehadirannya kita KPMI, misalkan ya datang nih, misalkan ke Pak Heri mau bantu jualan kopi ngomongnya, tapi malahan pasarnya Pak Herinya yang dikurangi, itu kan jadi salah menurut saya. Nah kita harus tidak mengganggu bisnis yang sudah jalannya. Yang ketiga, memberikan support. Artinya apa? Si pemilik mereknya memberikan support terhadap KPMI, siap saya dukung, misalkan gitu. Ya, contoh, ini contoh aja ya. Saya lagi melihat beberapa bulan lalu, coba bisa cara hitung-hitungannya air biru Bapak semua. Tahu air biru Bapak semua? Ya. Oke, tahu pemiliknya? Belum. Ada yang mau tahu? Nah, saya juga nggak tahu. Kalau The Water saya tahu pemiliknya. Nah, jadi saya pemikirannya gini. Apa yang dia jual, saya coba kalkulasi, ini tebak-tebakan, oh modalnya sekian ya, oh jualnya sekian, apa sih nilai lebihnya yang dimiliki oleh air biru, saya coba catatkan gitu ya, dan lain sebagainya. Ternyata apa? Saya pikir di teman KPM ini, salah satunya, kalau saya lihat Pak, saya nggak izin Bapak, sebenarnya saya udah pulang balik ke tempat Bapak, cuma nggak izin Bapak dulu gitu ya. The Water, menurut saya salah satunya adalah kalau misalkan diizinkan, kita bisa membangun salah satunya mirip dengan air biru itu. Tetapi apa? Harus pastinya dengan sebuah konsep Bapak Ibu semua. Ya, oke. Jadi
Misalkan contohnya apa? Bapak jualan tutup galon, jualan galonnya, jualan filternya, jualan apanya. Mungkin saya tidak mengganggu misalkan bisnis Bapak, yang mungkin belum Bapak lakukan adalah bisnis franchise-nya. Udah apa belum, Pak? Belum ya? Gitu. Misalkan KPMI yang jual franchise-nya. Kalau ditanya teknisinya handal apa tidak? Misalkan saya bikin namanya Red Water, misalkan kan gitu. Kira-kira Red Water teknisinya jagoan apa tidak? Jagoan. Kenapa jagoan? Karena adalah The Water yang di belakangnya Red Water, Bapak Ibu. Bisa dipahami maksud saya? Bisa ya? Gitu. Jadi kita fokusnya KPMI nggak punya barangnya, ya. Dalam artian bukan nggak punya barangnya, kan kita kerjasama, kita jualan informasi franchise-nya, mungkin kerjasamanya harus jelas kan, ijab kabul jual belinya kan, apalagi tadi Ustadz Arif sudah menyampaikan. Kita tim KPMI bisa membantu di sisi promosinya, jualannya yang tidak dilakukan oleh The Water sebelumnya, Bapak Ibu semua. Artinya apa? The Water untung nggak? KPMI untung nggak? Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, tinggal sekarang tanya, bapaknya bersedia atau tidak? Tuh, langsung bersedia. Ya, belum kita. Oke, ini aja. Ya, inilah yang disebut dengan kolaborasi, Bapak Ibu semua. Bisa jadi kita tidak melakukan itu, tetapi ternyata ada orang yang bisa menguntungkan dari sana, dan itu adalah nilai tambah yang kita miliki. Dengan kepemikiran apa, Bapak Ibu semua? Menurut saya yang di KPMI yang hari ini hadir itu orang-orang militan semua. Kalau disuruh promosiin mungkin Red Water itu mungkin iklan hari ini, wah pada broadcast semuanya, gitu ya. Misalkan, tiap rumah harus nyimpen 20 galon, misalkan. Ya mungkin ada yang order, ada yang enggak mungkin kan, gitu ya. Gitu. Tapi maksud saya itulah yang harus kita konsepkan, bagaimana bahwa sebuah komunitas itu ya boleh ngomongnya sosial, tapi saya melihat kadang yang 100% sosial kalau tidak ada backing permodalan di belakangnya biasanya tutup. Nah, jangan sampai kita mengandalkan hanya donatur kalau pemikiran saya, tetapi apa? Ciptakanlah bisnis daripada produk-produk yang ada di KPMI ini. Tapi apa? Sekali lagi tidak boleh mengganggu bisnis yang sudah berjalannya, tapi tambahin keuntungannya. Tetapi KPMI juga jadi untung. Coba saya hanya membayangin aja, kalau Ustadz Lili di depan jemaahnya kami sudah membuka namanya Red Water, insya Allah akhirnya udah tes uji dan lain sebagainya, barangkali berkenan silahkan order. Mungkin 100 orang yang dengar, mungkin 10 orang belum, ya. Pak Heri juga ngomong seperti itu, saya juga, Pak Ajat juga, gitu. Ya, tapi jatuh Pak Ajat jualan kapil juga. Kalau jualan kapil, saya emang nggak mau promosi Pak, kan saya juga jualan kapil ya. Kayak contohnya seperti itu. Ya, saya minta maaf, saya lihat di Facebook yang udah dipanggil itu Pak siapa? Yang mendoan itu? Yang mendoan, Gajah Mendoan ya deh. Pak KPMI juga ya? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Oh tapi di grup KPMI sempat ada ya saya lihat itu. Nah saya bisa jadi kepikiran seperti ini. Saya nggak tahu kan dia udah ada semi franchise juga gitu ya, kerjasama lah kayak gitu. Tetapi kalau kita sama-sama coba meeting dengan 6 konsep cara tadi, insya Allah sebenarnya kita akan ketemu ini polanya seperti apa untuk mempercepat jualan ini lebih banyak lagi, Bapak Ibu semua. Ya, gitu. Oke, jadi Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, saya juga senang sekali kalau ada yang mendengarkan saya ngoceh seperti ini. Tapi harapan saya mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah saya. Jangan sampai malahan saya banyak ngomong, malahan menjadi apa namanya di balik ibadah apa namanya Pak? Dosa bagi saya, malah kan kebalik dosa ya. Tapi harapannya Bapak Bisma kalau ada yang saya tambah-tambahin saya minta maaf, tujuannya ada untuk memotivasi, tapi intinya apa? Saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya tahu dan udah pernah saya lakukan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, Bapak Bisma mungkin barangkali ada yang mau menyampaikan apa pertanyaan atau perihal apa, saya persilakan sebelum nanti saya tutup. Ya, silakan. Mas
perspektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi, Pak. Ini kenal. Begini, Pak. Dulu saya juga kan alumni EU ya, Pak ya. Mungkin seperti itu, angkatan keempat di Cirebon. Jadi apa yang diajarkan trik-trik EU saya sudah coba laksanakan seperti itu. Dulu saya sempat punya usaha pangkas rambut, Pak, gitu. Terus saya pilih nama pangkas rambutnya waktu itu Gun and Dul. Jadi kalau saya pasang plang, orang sekali lewat itu langsung ingat Gun and Dul, karena pangkas rambut gitu. Saya berjalan waktu itu, alhamdulillah sudah mulai ramai. Saya menemukan beberapa kendala waktu itu. Jadi dulu pangkas rambut itu masih seharga 10.000, 8.000, 10.000-an. Saya buka waktu itu 8.000, tapi saya punya pemikirannya dulu ingin membuka franchise. Jadi sistem saya benahi untuk perekrutan tenaga pangkasnya, karena saya kan nggak bisa pangkas ya Pak ya. Jadi nggak bisa pangkas rambut. Akhirnya saya sampai cari-cari waktu itu tenaga pangkas, sampai saya juga carinya susah. Akhirnya saya mau ikut kursus di Joni Andrian. Pas saya mungkin yang di Grage yang di lantai 4 ya waktu itu. Saya kesananya itu waktu itu pakai jubah. Orang banyak yang liatin. Jadi di sana itu banyak ibu-ibu ya, setengah wanita setengah pria lah, ada yang ngajar sana, ada yang ngeliatin semua gitu. Iya. Jadi saya akhirnya setelah saya lihat, saya pengen belajar, saya langsung mundur lagi gitu. Karena memang jadi apa ya, saya takut sendiri gitu kan, takut dipeluk gitu. Akhirnya saya mundur, saya berpikir lagi gimana, karena saya udah kontrak kan, udah kontrak sewa tempat apa, udah punya peralatan apa. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang pakai rambut, akhirnya setelah itu dapat gitu kan. Saya sambil bilang ke dia itu, nah dulu kan dia jago wah, di Mendung itu bisa dia di sini. Cuma kan kalau kita nggak bisa apa ya, gitu. Saya bilang sesuai syariat Islam aja. Gitu. Saya bilang ke dia, ini kendala-kendala saya di situ. Udah mulai pelanggan baca masuk ustaz-ustaz ya sudah juga ada ustaz Roman apa itu. Waktu itu jadi pelanggan. Jadi dengan 8.000 itu dapat izin, udah pangkas rambut di keramas gitu kan. Dengan harapan dulu orang yang kerja itu jadi siang istirahat, pangkas rambut langsung kerja lagi gitu. Cuman untuk meyakinkan si tenaga itu, tenaga ahli itu, saya kesusahan gitu. Sampai saya bilang, kamu di sini saya angkat jadi manajer, setiap saya buka cabang kamu dapat fee dari sini. Mana? Sampai akhirnya klimaksnya itu saya tutup akhirnya gitu. Ya, alhamdulillah rugi gitu, saya kontrak dia apa-apa. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak gitu, memang kan mungkin membangun sistem itu susah kan? Nah, mungkin saya butuh masukan dari Pak Hakim, gimana sih caranya ngikat tenaga-tenaga ahli tersebut. Padahal dulu saya sempat dia kerjasama untuk bagi hasil, dia nggak mau karena masih baru. Saya gaji satu orang itu 2.500.000 dia itu. Nah, terus saya siang saya suka datang ke situ, dianya kadang suka nggak ada. Yang mau pangkas itu nungguin seperti itu. Nah, saya ngikat dia itu seperti apa gitu? Kalau batas putih atau ada ijazah dia yang kita tahan atau bagaimana? Terima kasih untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini teman saya udah mengisi skafat ini ya sebenarnya. Coba pengen nanya aja lah, ini mau diskusi kali ya. Oke, saya punya prinsip ini, Pak Hanafi. Kalau saya punya prinsip ini, saya pada saat mewawancara atau melatih HRD saya, yang perlu saya tanyakan adalah silsilah hidupnya dia. Karena gaji 2,5 juta itu akan menjadi kecil kalau kebutuhan dia di atas 2,5 juta.